Mau jadi pemimpin yang berhasil? Yuk kita ikuti ada 6 perilaku yang kita harus praktekkan agar kita menjadi seorang pemimpin yang efektif. Menjadi seorang pemimpin butuh keterampilan tertentu, terutama keterampilan untuk memimpin orang lain. Ya, dulu pada saat kita sebelum menjadi seorang pemimpin, kita adalah seorang individual kontributor, seseorang yang menjalankan perannya, tugasnya adalah sendirian, mencapai hasil sendirian. Ya, sehingga dulu keterampilan teknislah yang sangat-sangat kita butuhkan supaya kita bisa mencapai target yang dibebankan kepada kita. Nah, karena kita memiliki kinerja yang luar biasa, maka perusahaan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita naik jabatan menjadi seorang penyelia, supervisor. Intinya kita akhirnya memimpin orang lain, memimpin sekelompok orang yang menjadi anggota tim kita. Nah, teman-teman sekalian, masih banyak ya ditemukan kesalahan klasik yang biasanya terjadi yang dijalankan oleh seorang pemimpin yang biasanya masih baru. Kesalahan klasik itu adalah ketika anak buah atau anggota tim mengalami satu kesulitan atau mungkin terlihat tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, seorang pemimpin baru umumnya langsung mengambil alih, ya, tidak memberikan waktu atau tidak cukup sabar untuk memberikan waktu kepada tim membernya menemukan cara-cara bagaimana supaya mereka bisa mengatasi tantangan atau menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan tuntas. Ya, ini kenapa terjadi? Karena mungkin secara tidak kita sadar kita mengandalkan kemampuan kita yang dulu sebagai individual kontributor menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, sekarang tugas kita sudah berbeda, sudah bergeser. Sebagai seorang pemimpin, perannya sekarang adalah bagaimana kita menggerakkan, bagaimana kita memimpin anggota tim kita supaya mereka mampu, mereka berkembang, mereka bisa mencapai hasil-hasil sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang mempunyai kinerja yang luar biasa seperti kita dulu. Ya. Nah, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama, maka yang pertama kali kita harus lakukan, yang kita sebut sebagai perilaku pertama adalah menggeser paradigma kita, ya. Paradigma seorang individual kontributor digeser menjadi paradigma pemimpin. Paradigma individual kontributor lebih bicara mengenai saya bertanggung jawab untuk mencapai hasil melalui diri saya sendiri. Nah, kalau sekarang sebagai pemimpin, paradigmanya harus kita geser menjadi saya bertanggung jawab mencapai hasil melalui orang lain. Ya, ada kata-kata tanggung jawab dan melalui orang lain. Tanggung jawab di sini bukan hanya hasil ya teman-teman, tapi juga tanggung jawab terhadap sekelompok orang yang menjadi tim kita ini. Ya. Nah, paradigma ini harus kita benar-benar sadari. Karena kalau kita sadari bahwa paradigma kita adalah melalui orang lain tadi mencapai hasilnya, maka perilaku kita juga akan bergeser. Perilaku kita akan lebih kepada bagaimana saya memikirkan anggota tim saya, bukan hanya memikirkan diri saya sendiri. Tapi bagaimana ya supaya anggota tim saya berkembang, anggota tim saya juga mampu mempunyai kompetensi yang memadai, mereka juga mampu mencapai goal-goal yang nanti kita akan bicarakan dengan mereka, ya. Jadi teman-teman, perilaku pertama yang terpenting adalah tanamkan paradigma pemimpin, yaitu saya bertanggung jawab untuk mencapai hasil melalui orang lain.